cuaca juga mempengaruhi. Seperti kayak gini mungkin cuacanya gerimis tapi dipilah-pilahin. Aduh, pokoknya apa ya? Kadang tuh seru, apalagi kalau kita baca komentar-komentar dari teman-teman di YouTube, nah itu di Facebook, di YouTube dan lain-lain. Memang berbagai macam komentar, entah itu komentar istilahnya sudah paham dengan apa yang diterapkan, ada yang udah berhasil, ada yang dan lain-lain, banyak sebenarnya. Tapi juga banyak trouble juga, seperti mungkin gacor, burungnya udah mulut-mulut gacor. Cuman gacornya itu ngepak sayap terus gitu. Dan ini gimana, mau teruskan apa enggak? Hujan ini soalnya. Serah. Enggak usah. Ayo lah. Halo, selamat pagi sahabat kecoman ya. Selamat pagi. Nah, ini kita bareng Om Dayat pagi hari di tempat yang sangat sejuk. Anggap saja ini di podcast Pulau Channel. Di tempat terbuka gitu. Ini banyak mungkin obrolan-obrolan yang akan kita kupas nanti. Tentunya seputar penggacoran, proses konslet, dan masih banyak lainnya yang selama ini biasanya itu grusa-grusu ini bahas. Dan karena ini suasananya juga sejuk, terus santai juga ya, jadi saya harap pembahasannya ini detail gitu kan ya. Gimana, masuk ngopi dulu Siap. Oh ya, ini banyak ya sekarang ada yang bahas ya, kayak saya sendiri kan selama ini jarang sekali yang nggak pernah malah mungkin bahas yang namanya jebol birahi gitu kan. Kok sekarang nggak ada orang yang bahas itu jebol birahi. Sebenarnya jebol birahi itu apa? Kalau menurut Om Dayat sendiri loh. Ya, kalau menurut saya, pengalaman saya sendiri, jebol birahi itu ya, kalau menurut saya sih ya, saya juga kurang tahu tentang jebol birahi itu. Setahu saya itu lobet jebol birahi itu larinya pasti ke ngawin. Nggak bakal larinya ke gacor, itu nggak bakal. Soalnya apa? Jebol birahi, istilah jebol birahi sih apa sih ya? Jadi di situ ketika birahi si lobet memuncak, nggak ada keseimbangan dengan emosinya, pasti larinya selalu ke kawin, nggak bakal ke suara, nggak bakal ke bunyi. Nggak bakal ke suara, nggak bakal ke bunyi. Jadi kalau menurut saya, istilah jebol birahi yang mending lobetnya diternak aja udah bubar. Soalnya insting si lobetnya itu selalu ke ngawin dan ngawin. Itu kalau jebol birahi. Beda dengan istilah keseimbangan birahi dan emosi. Kestabilannya di situ. Dikala lobet itu ada birahinya, dicampur dengan ada emosinya juga, itu insya Allah akan larinya ke suara, ke bunyi. Itu kalau menurut saya sendiri. Banyak juga memang kejanggalan yang mungkin kadang entah itu asal ngomong, entah itu asal istilahnya membuat kata-kata dan lain-lain. Itu biasanya yang selama ini saya amati ya, gitu ya. Itu mungkin kan versinya sendiri-sendiri juga. Cuman kalau untuk pemahaman jebol birahi, saya selama ini memang nggak pernah bahas. Entah itu dari narasumbernya mungkin Om Dayat, mungkin dan lain-lain gitu kan. Saya nggak pernah membahas hal itu gitu kan. Jadi pertanyaan dari teman-teman, Om, gimana caranya sih supaya burung itu jebol birahi? Bukan tujuan kita itu burungnya menjadi konslet. Kalau untuk jebol birahi itu kan saya kan, ini burung jebol birahi yang seperti apa gitu kan. Dan selama ini itu kan pembahasan yang udah agak lama ya yang dibahas masalah jebol birahi. Sekarang udah akhir-akhir ini semenjak udah rame-rame juga untuk masalah pembahasan konslet, sekarang hilang masalah jebol birahi gitu loh. Ya, karena sesungguhnya jebol birahi ya burung-burung ternakan, Mas.
burung-burung ternaga. Ya jebol birahi apa sih jebol birahi? Istilah jebol birahi itu kalau menurut saya ya insting si lobet ya selalu ke kawin. Lobet kasarannya beli di omyokan pun bisa kalau dibuat untuk jebol birahi pun bisa. Soalnya si lobet itu apa kalau menurut saya jebol birahi ya nalurinya kawin sih mas. Iya selalu ke kawin. Gacornya malah nggak ada kalau menurut saya. Jadi di dalam si lobet itu adanya birahi, cuma birahi gitu loh. Nggak ada untuk ibaratnya apa ya, keluar bunyinya tuh nggak ada. Ya soalnya lah katanya kan jebol, birahinya jebol. Berarti kan yang ada di lobet itu cuma birahi. Iya betul tuh. Masuk akal. Jadi istilahnya yang perlu dipelajari itu sebenarnya bukan jebol birahi, tapi gimana caranya apa istilahnya? Suaranya itu keluar gacornya. Ya kalau menurut saya ya keseimbangan antara birahi dan emosi mas. Oke. Ada birahinya juga ada emosinya. Cuma emosi di apa namanya? Labet itu cuma emosi juga bunyinya kadang ring, kadang ngepak, kadang gimana. Tapi kalau ada birahinya, ada emosinya, insya Allah ya entah lama entah dekat pasti keluar gacornya. Terus yang jadi pertanyaan kebanyakan orang dan teman-teman kita, tentunya kakek mania itu, gimana caranya menurunkan emosi yang terlalu tinggi? Ya kalau emosi yang terlalu tinggi, kalau saya sendiri untuk selama ini sih ya kadang juga apa dari pakan bisa. Soalnya apa emosinya yang terlalu tinggi berarti kan birahinya yang kurang. Birahinya yang kurang biasanya pakan tinggiin sedikit lah apa gimana supaya birahinya naik sedikit kan jadi apa emosinya turun. Bisa juga kadang saya tempelin sama lawan jenisnya. Cuma untuk merangsang birahinya naik. Jadinya setelah kalau saya sendiri setelah saya pedal biasanya suruh belajar bunyi. Insya Allah ya kalau emang apa udah ada penurunan dari emosi itu insya Allah gacor. Insya Allah keluar gacornya. Kadang juga ada yang pakai mandi. Ya tergantung karakter si burungnya juga sih om. Enggak, itu masalah mandi ya. Mandi sendiri itu teruntuk bahan betina atau jantan juga seperti itu? Kalau saya ya jantan betina sama aja sih. Sama sih seperti yang diterangkan Om Dayat sendiri pas waktu itu. Semua mandi, cuman hanya dikasih cepuk gitu aja. Ya, dikasih cepuk. Terus apa namanya? Kalau yang susah mandinya ya terpaksa saya semprot cuma bagian atasnya, nggak sama dadanya. Buat mancing biar mandi. Iya. Itu semua untuk jantan dan betina. Iya, jantan dan betina semua sama seperti itu. Gitu. Ini kan ada beberapa versi ya dari teman-teman juga banyak. Ada yang tanpa mandi sama sekali, tanpa jemur. Itu kalau menurut Om Dayat sendiri seperti apa untuk tahapan-tahapan yang seperti itu? Ya kalau menurut saya sih nggak masalah om. Ya kembali lagi ke karakter si burung. Ya namanya juga kita yang rawat si burung. Berarti kan satu sama satunya burung pasti karakternya beda. Ya apa namanya ada juga yang sukanya kering, nggak pernah mandi. Sukanya yang apa jarang kena panas juga ada. Ya kita yang rawat berarti kita harus tahu kemana arah burung kita mau dirawat. Berarti kita harus jeli-jeli melihat apa namanya karakter si burung tersebut. Jangan asal. Ya. Dan kebanyakan dari teman-teman itu kan hanya memikirkan misalkan Om Dayat ngomong kayak giniin langsung ditiru aja tanpa melihat karakter burungnya kita seperti apa. Itu yang kadang pemahaman yang kurang jeli terhadap burung yang dirawat dengan apa yang
tonton mungkin di YouTube misalnya kayak gini, itu biasanya salah di situ. Ya kembali lagi gimana ya Om? Kalau menurut saya ibaratnya semua vlog entah itu channel dari Pulalo, entah dari siapa, itu kan menerangkan tahap-tahap tahap-tahap tentang proses yang mereka atau narasumber jalankan. Tapi kembali lagi ke karakternya, ke karakter si burung masing-masing. Berarti kan kalau menurut saya sama Mas Herman misalkan, saya punya burung 3, Mas Herman punya burung 3. Tapi karakter burung Mas Herman kayak gini, penerapannya kayak gini. Mas Herman terangkan ke saya, penerapan saya kayak gini. Loh, kalau saya sendiri, kalau saya seperti ini, jadi di antara 2 orang ini penerapannya berbeda, tapi tujuannya itu sama. Tujuannya itu sama, cuma penerapannya yang berbeda. Itu bisa. Ya, bisanya kenapa? Ya kembali lagi ke karakternya. Kecuacanya si perawat tempat situasi si perawat. Misalkan tempat saya panas. Di tempat Om Herman dingin. Berarti kan cuaca suhunya udah beda. Jadi perawatannya pun mungkin berbeda, penerapannya berbeda. Itu bisa. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan harus seperti ini itu enggak. Cuaca juga mempengaruhi. Seperti kayak gini mungkin cuacanya gerimis tapi dipilah-pilahin. Aduh, pokoknya apa ya? Kadang tuh seru, apalagi kalau kita baca komentar-komentar dari teman-teman di YouTube, itu di Facebook, di YouTube dan lain-lain. Memang berbagai macam komentar, entah itu komentar istilahnya sudah paham dengan apa yang diterapkan, ada yang udah berhasil, ada yang dan lain-lain, banyak sebenarnya. Tapi juga banyak trouble juga, seperti mungkin gacor, burungnya udah bulat-bulat gacor, cuman gacornya itu ngepak sayap terus gitu. Dan ini gimana, mau teruskan apa enggak? Hujan ini soalnya. Serah. Enggak usah. Ayolah.